Mungkin kalau kita boleh meminjam istilah Kiai Haji Imaduddin Utsman, bisa dikatakan apa namanya, jauh panggang daripada api. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat Tirta Setia? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan padangnya hati, tetapnya iman, selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Di video kali ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Gus Fakih atau KRT Fakih Wirahadiningrat yang mengumpamakan atau mengibaratkan atau mengkiaskan bahwasanya dzurriyyah Nabi ini sangatlah berharga, sangatlah dan patut kita cintai, patut kita hormati. Sehingga apabila ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah dzurriyyah atau ada di dalam tubuhnya itu terdapat nutfah nubuwah, atau bahkan ada seseorang yang bernarasi di dalam darah saya mengalir darah Rasulullah. Mungkin kata-kata itu pernah kita dengar ya. Sehingga apabila ada seseorang yang mengaku bahwasanya dia adalah keturunan Rasulullah, maka patutlah kita uji keasliannya. Ibaratkan emas, kata Gus Fakih di dalam narasinya, ibarat emas, apabila emas itu adalah asli, emas ini kan barang berharga. Kalau di Madura, yang namanya ibu-ibu ketika menghadiri acara pernikahan, itu emasnya dipakai semua teman-teman, mulai dari cengkol, cengkol itu mulai dari sikut sampai ke pergelangan tangan, itu emas semua yang dipakai, kanan kiri itu pun, itu belum lagi kalungnya. Jadi kalau kita melihat secara sepintas, karena dia memakai perhiasan atau gelang ataupun kalung yang warnanya kuning, kita mengatakan itu adalah emas. Pun begitu juga apabila ada seseorang yang mengaku atau dia berbusana seperti halnya berbusana yang religius ya, kemudian di dalam ceramahnya dia itu mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, ini patut kita uji, karena nutfah nubuwah, sekali lagi saya sampaikan, adalah hal yang berharga, hal yang harus kita cintai dan harus kita hormati. Sehingga apabila ada seseorang yang mengaku dirinya adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian ada kecurigaan yang kita lihat dari orang tersebut, mungkin kalau kita boleh meminjam istilah Kiai Haji Imaduddin Utsman, bisa dikatakan jauh panggang daripada api. Artinya seseorang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi akan tetapi tidak mewarisi akhlak-akhlak Nabi, maka ini patut kita pertanyakan, patut kita uji. Pun begitu juga saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Fakih atau KRT Fakih Wirahadiningrat di dalam di dalam narasinya. Kita dengarkan aja bareng-bareng. Akal waras mana yang seperti ini? Akhirnya Wali Songo, keluarga Wali Songo akhirnya mendirikan Nakoba Ansar Aulia Tis'ah, mulai membuka lagi manuskripnya, mulai membuka lagi buku-buku kitab nasabnya. Kemudian setelah ada nyambung, kemudian melakukan isbat internasional. Sunan Giri sudah dapat isbat dari Maroko, dari Yordan, dari beberapa negara Nakoba seluruh dunia, ya kan? Kemudian Sunan Gunung Jati juga sudah isbat. Itu sahabat saya ingkang sunuwun Tubagus Nur Fadil Al-Bantani Al-Husaini, ya, karena sudah keluar isbatnya. Itu Sunan Gunung Jati isbatnya keluar. Bukan hanya itu, keluarga Wali Songo karena takut dosa tes DNA, Pak. Dan ini tidak murah. Tes DNA-nya di lab Amerika, namanya Family Tree DNA. Sampai seperti itu karena takut dosa. Dan ada mutasi-mutasi Ahlul Bait Nabi di dalam darahnya keluarga Wali Songo, walaupun masih dikaji apakah Wali Songo keturunan garis laki-laki ataukah
tidak keturunan lurus laki-laki. Nah sekarang yang satu kitab nasab ada, isbat internasional nyambung keluar isbatnya, penetapan nasabnya dari syahadah nasab dari Nakobah Internasional, tes DNA berani, ya kan, dan insya Allah akan dikembangkan dengan negara hadir melalui Badan Riset Inovasi Nasional, ya kan. Yang satunya kitab nasabnya terputus 550 tahun. Isbat internasional tidak ada satupun nakobah yang memberikan isbat kepada Bani Alawi Habib ini. Dan tes DNA gagal total. Sudah kita minta kalau ada yang mau berani maju kita biayai. Ternyata juga tidak ada yang berani maju untuk tes DNA. Sekarang menurut panjenengan akal sehat kita mengatakan mana yang asli, mana yang palsu. Kira-kira Wali Songo apa Habib yang asli? Wali Songo. Nah sudah. Kalau jenengan punya emas itu asli, jenengan takut nggak untuk diuji kadarnya? Tidak takut. Nah harusnya kan gitu. Kalau orang ngaku emas saya asli, mana suratnya? Suratnya nggak ada. Ada tapi kami stempel sendiri di Jakarta, ya kan? Nah, cucu Nabi kok stempel Jakarta, cucu Nabi stempel di negara asal, aku Yaman stempel di Yaman, aku keturunan dari Irak stempel di Irak, nggak bisa stempel sendiri di Jakarta. Kalau gitu orang Jawa, Papua, Flores, ya kan, bisa buat nakobah sendiri, kamu cucu Nabi, kami stempel sendiri, ya bisa, nggak bisa seperti itu. Kaidah nasab itu harus diakui. Saya ngaku keturunan dari Jogja, saya datang ke Bani Syihabuddin di Dongkelan. Saya tanya kepada Raden Kiai Burhan Munsif Dongkelan, Masjid Patok Negara Jogja, Kiai, saya ini katanya keturunan jenengan. Loh, jenengan kata siapa? Ini saya bawa saudara dari Bani ini, namanya Mas ini, ya Raden ini. Oke. Mbah Samen namanya apa? Namanya ini. Nah, saya diakui. Berarti saya saudaranya. Kalau ragu saya dites DNA, kan gitu kan? Lah ini tes DNA nggak berani, nggak ada yang mengakui, di stempel sendiri. Nah gimana? Ya gampang saja, nggak usah diperumit. Kalau mereka memang ngaku keturunan Nabi, datang kepada Naam. Kami ngaku keturunan Nabi, kami siap dites DNA, kami minta diisbatkan dengan data-data kami. Nah, keluar nggak nanti? Tapi sampai detik ini untuk menyandangkan predikat sebagai dzurriyyah Nabi ini harus melalui tahapan-tahapan. Mungkin kalau untuk tahapan-tahapannya sudah disampaikan oleh Gus Fakih tadi itu. Dia itu harus menunjukkan bukti nakobah ansab, ya. Kemudian sudah diteliti silsilahnya, ataupun syukur-syukur kalau dia berani melakukan tes DNA. Seperti apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, ya. Habib Rizik pernah mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi maka dia harus dites DNA. Tapi sekarang apa? Nggak ada. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang saya narasikan. Semoga ini bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.